Halo adik-adik semua, ketemu lagi di video matematika. Kali ini kita akan bahas mengenai soal-soal rumus trigonometri. Di video ini kita akan banyak bahas mengenai rumus penjumlahan dan pengurangan dari dua sudut. Untuk soal yang pertama, jabarkanlah dari yang A, sin dari X plus pi per 6. Di sini kita harus tahu pi per 6 adalah 30 derajat. Jadi nanti kita tinggal hitung ya. Sin dari X plus pi per 6, kita harus ingat rumus sin alfa plus beta adalah sin alfa dikali cos beta ditambah dengan cos alfa sin beta. Jadi sin cos sin alfa beta. Nah, kita hitung sekarang cos pi per 6 adalah cos 30 derajat, yaitu setengah akar 3. Lalu sin dari pi per 6 adalah sin 30 adalah setengah. Jadi hasilnya adalah setengah akar 3 dikali sin X ditambah setengah dikali cos X. Untuk yang soal B, tan dari Y dikurang pi per 4. Untuk rumus tangen alfa minus beta adalah tangen alfa dikurang tangen beta. Kalian harus hafal rumus penjumlahan dan pengurangan dua sudut dibagi dengan 1 tambah tangen alfa dikali tangen beta. Jadi atasnya minus, bawahnya plus karena berkebalikan ya untuk tangen. Nah, tan dari pi per 4 adalah tan 45 derajat, yaitu 1. Jadi di sini adalah dari tangen Y dikurang 1 dibagi 1 ditambah tangen Y. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk soal nomor 2, hitunglah nilai dari cos 105 derajat. Nah, ini adalah udah mulai aplikasi. 105 derajat kita harus pikir adalah bisa dari 90 tambah 15 atau 120 kurang 15, tapi bisa juga dari 60 tambah 45. Nah, kita pakai yang 60 tambah 45 aja karena udah ada dua-duanya. Maksudnya 60 derajat dan 45 derajat kita udah tahu nilai cos atau sin dari 60 derajat 45 derajat. Tapi kalau mau pakai 15 derajat, kita harus cari dulu nilai dari sin 15 derajat. Di sini rumus penjumlahan kosinus, penjumlahan dua sudut di dalam kosinus adalah cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Baru kita ganti angkanya masing-masing. Cos 60 adalah setengah, cos 45 derajat adalah setengah akar 2, ini dikali dikurang dengan sin 60 setengah akar 3 dikali dengan sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, ini bisa kita hitung adalah 1/4 akar 2 dikurang dengan 1/4 akar 6. Jadi ini salah satu aplikasi dari rumus penjumlahan dan pengurangan dua sudut. Kita bisa menghitung sudut lain yang bukan sudut istimewa dengan penjumlahan atau pengurangan dari sudut-sudut istimewa yang sudah kita ketahui. Kalau mau hitung cos 15 derajat bisa dihitung dari cos 45 kurang 30. Nah, itu pakai rumus pengurangan dua sudut untuk kosinus. Lalu nomor 3, nilai tangen 255 derajat. Nah, 255 derajat bisa kita hitung dari tangen 270 dikurang 15 atau tangen 225 ditambah 30 ya. Jadi tan 255 adalah tangen 225 tambah 30. Artinya pakai rumus penjumlahan dua sudut untuk tangen, tan 225 ditambah tangen 30 dibagi, kalau atasnya tambah bawahnya kurang, 1 kurang tangen 225 dikali tangen 30. Nah, hasil dari tangen 225 kuadran 3
sama dengan tangan 45, yaitu 1. Kuadran 3 positif nilai tangan. Tangan 30 adalah 1/3 akar 3. Bawahnya adalah 1 dikurang 1/3 akar 3. Ini tinggal disederhanain. Kalau mau disederhanain, yaitu menjadi 3 tambah akar 3 dibagi 3 kurang akar 3. Ini boleh kalian sederhanakan lagi, dikali 3 plus akar 3 atas bawah supaya akar di bawah hilang. Ya, ini tinggal dilanjutin. Tapi intinya adalah kita bisa menggunakan rumus penjumlahan dua sudut untuk mencari sudut-sudut lain yang tidak diketahui. Soal nomor 4, diketahui sin alfa 5/13 dan sin beta 4/5 dengan alfanya lancip. Lancip ini artinya kuadran 1. Berarti semuanya positif. Untuk cos alfa, tan alfa, dan yang lainnya positif. Beta sudut tumpul. Nah, tumpul ini artinya di kuadran 2. Sin aja yang positif, sisanya negatif. Sin dan kosekan. Nah, untuk yang A, untuk karena sin dari alfa minus beta. Nah, kita harus tahu dulu hubungan antara sin alfa dengan cos alfa dari segitiga. Jadi kita gambar suatu segitiga dengan sudut alfa, di mana sinusnya adalah 5 depan per miring. 5/13. Maka bawahnya adalah 12 dari Pitagoras. Untuk beta juga sama. Sin beta adalah 4/5. Jadi sin beta adalah depan per miring, di mana sampingnya adalah 3. Untuk yang A berarti sin dari alfa minus beta. Kita jabarkan adalah rumus sinus ya. Sin alfa cos beta dikurang cos alfa sinus beta. Tinggal kita masukin satu-satu. Sin alfa berarti 5/13 dikali cos beta. Nah, ingat karena betanya kuadran 2, maka cos beta pasti nilainya negatif. Di sini min 3/5 dikurang cos alfa. Cos alfa karena alfa kuadran 1 positif 12/13 dikali sin beta. Sin betanya tetap positif 4/5. Nah, ini kita bisa hitung nanti hasilnya min 15/65 dikurang dengan 48/65. Hasilnya adalah min 63/65. Untuk soal yang B, tangen dari alfa plus beta dengan cara yang sama kita bisa hitung nilai dari tangen alfa plus beta. Jadi tangen dari alfa plus beta adalah tangen alfa ditambah tangen beta dibagi dengan 1 minus tangen alfa dikali dengan tangen beta. Tangen adalah sisi depan per sisi samping desa ya. Tangen adalah perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Tan alfa berarti 5/12 ditambah tangen beta adalah 4/3 dibagi dengan 1. Oh iya, sorry. Tangen betanya ini nilainya minus karena dia di kuadran 2, jadi min 4/3. Yang bawahnya tangen alfa tetap 5/12 dikali tangen betanya min 4/3. Nah, ini kalian bisa hitung kelanjutannya ya, hasilnya. Sama seperti ngitung pecahan biasa. Untuk soal nomor 5, buktikan identitas trigonometri berikut. Nah, kalau pembuktian identitas trigonometri kita bisa buktikan dari kiri menjadi kanan atau kanan menjadi kiri. Di sini saya akan buktikan dari kiri menjadi kanan. Artinya sin dari alfa plus beta dikali sin alfa minus beta. Kita akan buktikan menjadi sama dengan sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat beta. Di sini saya mau jabarkan dulu. Dari sin alfa plus beta adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta dikali dengan yang belakangnya adalah sin dari alfa minus beta. Sama persis, cuma tandanya berubah jadi minus.
Lalu kita kalikan kedua ruas ini, hasilnya sama seperti aljabar biasa, A plus B dikali A min B adalah A kuadrat. Berarti sin kuadrat alfa cos kuadrat beta dikurang cos kuadrat alfa sin kuadrat beta. Lalu karena yang diinginkan adalah sin kuadrat beta, kita harus hilangkan dua bagian ini. Nah, ini kita akalin ya. Saya ganti cos kuadrat beta itu saya ganti menjadi 1 min sin kuadrat beta. Kita punya identitas sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Belakangnya kita bikin tetap. Lalu kita kalikan di sini ya. Menjadi sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa kali sin kuadrat beta kurang cos kuadrat alfa sin kuadrat beta. Nah, di sini ada ruas yang sama yaitu sin kuadrat beta. Kita keluarin sin kuadrat betanya. Kita faktorin biasa aja ya. Sisanya adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Tandanya berubah karena dia udah dikeluarin tanda minusnya ini, dikeluarin ke depan. Jadi dalamnya ini menjadi tanda tambah. Sin kuadrat tambah cos kuadrat hasilnya adalah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah sin kuadrat alfa kurang sin kuadrat dari beta. Terbukti ruas kiri sama dengan ruas yang kanan. Jadi di sini jenis variasi soal dari rumus trigonometri ini bisa menyangkut lagi ke trigonometri dasar mengenai identitas, mengenai perbandingan sudut atau sin kostan yang di kelas 10 lagi. Jadi kalian harus hafal juga untuk sudut-sudut istimewa, sifat-sifat identitas dasar dari trigonometri dasar. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Selamat belajar di video matematika berikutnya.